Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali bertemu dalam ibadah online di sekolah minggu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami dapat diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk dapat berbakti kepada Tuhan. Kami diberi kesehatan. Itu yang terpenting. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini mengenai tentang kisah Rasul Petrus. Bagaimana Rasul Petrus adalah rasul yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Minggu kemarin kita sudah mendengar cerita bagaimana Rasul Petrus mengunjungi orang yang sudah meninggal. Siapa? Tabita. Ya, Tabita pekerjaannya apa adik-adik? Menjahit. Pekerjaannya menjahit. Dan banyak orang sedih ketika dia meninggal. Tapi ketika Rasul Petrus datang dan Tabita disembuhkan, semua orang bergembira. Saat ini kita akan melihat bagaimana Rasul Petrus berada di kota Kaisarea di dekat rumah seorang perwira yang bernama Cornelius. Nah, adik-adik, Pak Cornelius ini ya, itu seorang perwira tentara. Yaitu orang yang jabatannya tinggi pada saat itu. Dia mengepalai pasukan, orang-orang Italia punya pasukan, ya. Ada ratusan prajurit di bawahnya. Dia adalah orang yang terkenal. Tapi ketika dia lama di kota Yahudi, orang-orang Romawi dulu menyembah patung-patung. Tapi dia tidak mau menyembah patung. Dia cuma melihat, oh, orang-orang Yahudi kok menyembahnya Tuhan yang benar ya. Dia diam-diam berdoa. Terus dia juga memberi sedekah. Kalau orang kesusahan dikasih sedekah. Hatinya penuh dengan kelembutan. Nah, pada satu hari ketika dia sedang berbaring pada jam 3 petang, dia kedatangan seorang malaikat. Oh, kaget dia. Siapa? Jangan takut Cornelius. Allah sudah melihat perbuatanmu, sudah mengenal hatimu. Datanglah, suruhlah orang pergi ke kota Yope. Di sana kau akan menemui seorang rasul, Rasul Petrus. Dia saat ini sedang bermalam, menginap di rumah seorang penyamak kulit namanya Simon. Oh, ya, kalau begitu aku akan suruh orang yang aku percaya untuk menjemput Rasul Petrus. Cornelius memanggil beberapa orang. Dia kasih penjelasan. Aku mau ketemu orang yang bernama Petrus. Dia saat ini sedang menginap di rumah seorang penyamak kulit namanya Simon. Rumahnya itu di tepi laut. Pergilah engkau ke sana. Tapi jarak Kaisarea dan Yope itu sekitar 50 kilometer. Wah, jauh ya adik-adik ya. Kalau jalan kaki bisa berapa jam? Mungkin bisa 4 atau 6 jam. Kalau naik mobil saat ini bisa 1 atau 2 jam. Saat itu gak ada mobil, adanya onta atau jalan kaki. Jadi mereka jalan, wah keringetan, capek, haus, lapar. Mereka tetap jalan. Dan ketika mereka mau sampai ke dekat rumahnya si Simon, saat itu Rasul Petrus jam 12 siang, Rasul Petrus juga merasa lapar. Tapi ketika dia mau makan, dia di atas, dia tiba-tiba melihat, ada kayak perahu gitu turun. Dan dia lihat, wah banyak binatang-binatang. Tapi ada binatang berkaki 4, ada burung, ada binatang-binatang yang tidak boleh dimakan. Dia nggak pernah makan. Terus dia bilang, apa ini Tuhan? Aku nggak pernah makan binatang ini, haram bagiku. Terus Tuhan bilang, sembelihlah Petrus, sembelih.
oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia. Hah? Apa artinya sampai 3 kali berturut-turut? Petrus bilang, apa nih? Apa artinya? Dan ketika dia mau bertanya lagi, langsung hilang itu gambarnya. Dia bertanya, apa ya maksudnya? Pada saat dia bertanya gitu, ada yang mengetuk rumahnya. Apakah di sini tempatnya Pak Petrus yang sedang bermalam di rumahnya Pak Simon? Orang di bawah, oh iya, mungkin cari Petrus. Petrus pada saat itu di lantai atas. Dia mendengar suara malaikat Tuhan. Turunlah, ada orang-orang mencari engkau. Engkau harus pergi bersama mereka ke kota Kaisarea. Di sana engkau akan jumpai seorang bernama Cornelius. Oh, turun masuk Petrus. Ada apa mencari aku? Bapak namanya Petrus, iya. Kami utusan dari Bapak Cornelius, perwira tinggi. Dia mau bertemu dengan Bapak. Oh, oke. Kalau gitu, kamu bermalam saja. Besok pagi baru kita berangkat lagi. Kamu kan capek. Oke. Jadi mereka perwira-perwira itu bermalam dan besok pagi siap-siap mereka mau berjalan. Karena jauh kan perjalanannya berapa tadi? 50 kilo perjalanannya. Wah, jauh. Mereka berjalan. Nah, pas sampai di rumahnya Pak Cornelius ini udah malam. Terus mereka masuk, dan ketika masuk Cornelius langsung mau bersujud. Terus apa tuh? Tidak usah Cornelius, tidak usah bersujud. Aku juga sama seperti engkau, sama-sama manusia biasa. Apa yang ingin kau ketahui tentang Tuhan Yesus? Cornelius bilang, dia ceritakan ketika dia bermimpi, terus dia mendapat satu penglihatan gitu. Oh, Petrus langsung teringat kemarin pada saat dia juga bermimpi yang sama, bahwa tidak boleh menyatakan haram dan halal apa yang Tuhan nyatakan halal. Oh, ini yang dimaksud. Terus oke, kalau begitu dia ceritakan tentang Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saya dan kamu. Bagaimana pekerjaan Tuhan Yesus? Dia mengasihi orang-orang yang berdosa, meskipun orang itu tidak mengenal dia, tapi dia datang ke dunia untuk mengampuni dosa-dosanya. Terus pekerjaannya apa? Orang yang buta dicelikan matanya, orang yang bisu dapat berkata-kata, orang yang lumpuh dapat melompat. Semuanya disembuhkan karena Tuhan mau semua orang mengenal dia dengan benar. Oh, setelah Cornelius dan saudara-saudara yang lain yang saat itu ada di rumahnya mendengar itu, mereka bilang, apa syarat menjadi orang Kristen? Harus dibaptis. Oh, aku mau. Semuanya mau. Oh, Rasul Petrus langsung, dia bersyukur sekali ya. Karena apa? Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita katakan apa? Mungkin saat ini banyak teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan dengan benar. Mereka punya kerinduan. Mereka mau mengenal Tuhan dengan benar. Mereka mau mendengar dari siapa? Dari saya dan adik-adik. Ya, mereka mau mendengar cerita firman Tuhan dari kehidupan saya dan kehidupan adik-adik, supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Bagaimana ketika orang melihat kita, orang tahu bahwa kita adalah muridnya Tuhan Yesus, dan kita diselamatkan, kita juga mau orang lain diselamatkan. Adik-adik, kita tidak boleh membedakan orang dengan status ini atau itu, tapi kita semua memandang orang sama, karena Tuhan juga sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan saya dan kamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita akan buka firman Tuhan di dalam ayat hafalannya, di dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Adik-adik sudah dapat semua? Sudah dapat, kita baca bersama-sama.
yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sekali lagi adik-adik kita baca 1 Timotius 2 ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ayat hafalan ini adik-adik hafalkan, adik-adik ingat-ingat, ketika nanti kita ketemu maka kita akan baca bersama-sama. Ada berapa minggu tuh adik-adik? Nah, kita kumpulkan semua ya. Terima kasih, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan, bagaimana Tuhan mau menyelamatkan banyak orang melalui Kayume, melalui adik-adik di rumah, melalui anak-anak kelas tengah, melalui anak-anak kelas besar. Tuhan Yesus, tolonglah untuk setiap kami bisa menyadari dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, untuk lebih mengingatkan kami untuk menjadi saksi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.